Apa pijakan saya, pijakan saudara ketika berhadapan dengan realitas itu? Alkitab. Tidak ada yang lain. Karena secara logis ya, secara logis, komprehensif itu maksudnya gini, utuh, lengkap, dapat dibuktikan, objektif. Itu Alkitab. Mungkin Anda berpikir, mana mungkin, Alkitab kan tidak membahas semua. Iya, Alkitab tidak membahas semua. Tidak membahas tentang neurologi, antropologi, filsafat, tidak membahas tentang bisnis secara detail, rinci, dan objektifnya di sana. Tidak. Tapi prinsip yang berkaitan, yang menjadi sumber arahan untuk melakukan realitas kehidupan kita, itu firman Tuhan. Ambil contoh di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ini bicara tentang human, manusia. Saya bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini ada terminologi yang menarik perhatian saya. Saya tidak tahu menarik perhatian saudara atau tidak. Kata yang pertama adalah kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Saudara menyadari atau bisa tidak memahami bagian ini sangat unik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita itu merujuk kepada siapa? Siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa, seorang Lewi yang hidupnya 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di tanah Midian, lalu 40 tahun di padang gurun. Kira-kira umurnya 120 tahun. Ada 3 fase kehidupan Musa. Fase pertama di istana Firaun sejak ia diambil sebagai anak dari putri Firaun. Karena waktu itu Firaun mengambil satu tindakan bahwa keturunan Israel laki-laki usia 2 tahun ke bawah harus disingkirkan. Tetapi ibunya Musa membuangnya ke Sungai Nil dengan harapan ada yang mengambil dan memeliharanya. Bukan suatu kebetulan, tapi atas rancangan Tuhan yang baik, putri Firaun mengambil dan mengadopsinya, kemudian membesarkannya di istana Firaun. 40 tahun Mesir, karena telah melakukan pembunuhan. Dan ini membuat orang-orang Mesir ketakutan. Karena Musa membela bangsanya sendiri. Lari ke Midian, 40 tahun di tanah Midian, Musa menjadi gembala kambing domba. Belajar lagi di sana tentang hidup dan kehidupan dengan alam. Bagaimana menjalani kehidupan tanpa istana. Istananya sudah tidak lagi tempat di mana dia bernaung, di gedung-gedung pilar-pilar istana yang hebat, dengan kemajuan yang luar biasa. Tetapi 40 tahun di padang belantara, di padang penggembalaan, di Midian, Musa belajar banyak hal tentang kehidupan. Fase kedua ini memperlengkapi dan membentuk Musa menjadi seorang yang sangat rendah hati, lembut, penuh kesabaran, membela domba-dombanya kalau mau diambil, dirampas oleh pencuri, atau mau diterkam oleh serigala dan sebagainya. 40 tahun kemudian, Tuhan sudah mengutusnya untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Selama 40 tahun di padang gurun, Musa membawa bangsa Israel mengenal Allah yang benar melalui hukum Taurat. Nah, di dalam perjalanan itulah Musa mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang saya baca tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 dituliskan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Siapa kita yang dimaksud? Apakah ini tunggal, satu pribadi? Jawabannya tidak. Secara implisit sudah diterangkan oleh Musa bahwa Allah yang Esa itu bukan tunggal. Allah yang Esa itu pribadi yang bukan satu tunggal, numerik, tapi kita. Lebih dari sanggunya, kata yang dipakai oleh Musa adalah Elohim. Itu sebabnya dikatakan marilah kita menjadikan manusia. Kata kedua yang menarik ayat 26 ialah yang unik, gambar rupa Allah. Gambar rupa Demut Selem itu menjadi pernyataan bahwa manusia itu ciptaan, bukan pencipta. Dari sini saja sudah jelas bahwa karena orang Kristen itu menerima sepenuhnya kitab-kitab Perjanjian Lama dan rujukan iman, dasar teologis dan konsep
ibadahnya itu dari firman Tuhan ini, maka di dalam ayat ini jelas gambar rupa Allah itu maksudnya menunjuk kepada kita. Kita ciptaan. Jadi kalau ciptaan sederhananya saudara dan saya adalah ciptaan yang tidak mungkin disembah. Jadi manusia tidak mungkin disembah. Siapapun namanya manusia, dari zaman Adam sampai akhir zaman, tidak mungkin kita menyembah manusia. Menyembah manusia tidak mungkin, menjadikan manusia sebagai Tuhan tidak mungkin, karena ciptaan. Jadi salah besar dan sangat menyesatkan kalau ada pemikiran yang mengatakan, entah siapapun itu, bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Itu sangat menyesatkan dan sangat tidak benar. Karena ciptaan. Bagaimana mungkin ciptaan itu disembah, sesama ciptaan kok. Hati-hati orang-orang yang tidak berpikiran normal itu masuk menelusuk ke dalam pikiran manusia yang postmodern ini. Subjektivitasnya muncul. Jadi jelas Alkitab mengatakan kita ciptaan, bukan pencipta. Ini yang kedua yang unik, yang menjadikan manusia. Yang ketiga yang unik dari ayat ini adalah gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah. Mengapa ini unik? Karena ada kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Itu bagian daripada perkembangan peradaban manusia. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita melalui apa yang ditulis Musa, bahwa kita ini adalah gambar rupa Allah. Nah, gambar rupa Allah ini mesti diingat. Gambar rupa Allah itu demut selem, artinya apa ya? Gambar rupa Allah. Kita ciptaan pribadi itu, jadi ada sebagai ciptaan kita tunduk mutlak kepada Allah. Sebagai pribadi kita punya kebebasan. Sebagai pribadi kita punya kebebasan, punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi. Ini tidak kontradiksi, karena satu sisi kita tunduk kepada Allah Elohim, dan satu sisi kita adalah pribadi yang punya kebebasan. Ini namanya paradoks. Sebagai ciptaan pribadi, beda dengan binatang, bukan person, binatang. Atau tumbuhan, itu bukan person, itu entitasnya berbeda. Jadi kalau lihat ciptaan Tuhan kan ada 5 entitas ya. Di dalam karya penciptaan Tuhan ada 5 entitas. Materi itu ada padat, gas, air. Beragam, ada kesinambungan. Ini satu entitas. Yang kedua tumbuhan. Yang ketiga adalah binatang atau hewan. Yang keempat manusia. Yang kelima malaikat. Nah, ini 5 entitas yang diciptakan Tuhan dalam satu sistem kehidupan. Di dalam ruang dan waktu. Jadi ada kontainernya itu ruang, waktu, time and space. Nah, di dalamnya ada 5 entitas. Nah, 5 entitas ini ada diatur sistem kehidupannya, sistem kehidupan keseluruhannya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana pengaturan Tuhan terhadap alam semesta, bumi dan segala isinya, dan seluruh kehidupan di alam. Selain itu, juga ada sistem kehidupan pada tiap-tiap entitas. Jadi tiap-tiap entitas ada sistem kehidupannya sendiri yang tidak kontradiksi dengan sistem kehidupan yang luas. Nah, ini bagian yang paling penting. Nah, di antara semua entitas ini, yang disebut sebagai gambar rupa Allah hanya satu yang kita baca, yang dijelaskan oleh Musa, yaitu manusia, gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah berarti apa maknanya? Maknanya, kalau para teolog membaginya atas 3 makna. Gambar rupa Allah bermakna bahwa manusia itu makhluk rasional, substansinya, esensinya makhluk rasional, yang memang beda dengan binatang atau tumbuhan. Kita makhluk rasional, harus objektif, logis, komprehensif, ada korelasi, ada koherensi, ada yang namanya korespondensi antara pikiran dengan kenyataan dan seterusnya. Itu rasional, being. Kita manusia makhluk berpikir. Ketika kita berbicara, ketika kita melakukan aktivitas, mulai dengan keinginan melakukan sesuatu dengan berpikir. Berpikir itu ontologis, tidak bisa kita lihat, tetapi dapat dibuktikan dengan tindakan, perkataan, tulisan, karya-karya. Ini yang pandangan pertama, substansial. Jadi manusia yang tidak menggunakan akal pikiran, manusia yang tidak menggunakan optimal berpikirnya, itu belum sepenuhnya kemanusiaannya dipakai. Itu pandangan teologis pertama. Ya. Pandangan teologis kedua, gambar rupa Allah itu bermakna bahwa kita itu punya relasi. Saya berelasi dengan diri saya sendiri, kadang-kadang self-talk. Nah, ini self-talk seringkali sekarang sudah mulai dijadikan bagian dari proses healing. Jadi kalau saudara punya problem psikologi, entah apapun namanya, para psikolog dan orang ahli-ahli psikolog mulai mengembangkan istilahnya self-talk. Mengapa kita punya kemampuan self-talk? Karena menurut teolog yang menggambarkan tentang makna gambar rupa Allah itu adalah relasi. Jadi saudara dan saya itu punya relasi dengan diri. Maka perlu self-talk.
Self talk itu bicara pada diri sendiri, entah bersuara atau dalam benak hati pikiran. Self talk, aku lagi begini, aku lagi seperti ini, kita bicara. Perlu waktu untuk self talk dengan baik. Kedua, sebagai makhluk relasi, kita tentu menemukan atau mencari cara bagaimana bicara dengan orang-orang sekitar, dalam keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Kita punya sarana itu, yaitu suara, kemudian juga alat pendengar. Semua panca indera kita fungsikan, itu membangun relasi kita dengan sesama manusia. Kita juga diberi kemampuan, kapasitas untuk berelasi dengan makhluk lain, binatang atau tumbuhan. Kita sering dengar atau sering menonton dan menyaksikan orang-orang yang bisa bicara dengan binatang. Maksudnya berinteraksi, berkomunikasi dengan tumbuhan. Kadang-kadang saya melihat ada orang yang berbicara dengan tumbuh-tumbuhannya. Itu bukan bicara soal ini penyembahan, bukan. Ini bicara tentang membangun relasi. Misalnya pepohonan bunga gitu ya, supaya subur. Dia bicara, suburlah engkau bunga. Tumbuhan tetaplah menghasilkan, begitu. Ada yang seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat kita mengambil satu kesimpulan, karena itu memang di dalam diri kita punya kapasitas untuk berelasi. Juga yang paling esensial, karena kita punya sensus divinitas, kita juga membangun relasi kepada yang kita persembah, kita percaya, yang kita agungkan, Tuhan. Itu pandangan kedua, relasional. Jadi saudara dan saya dijadikan gambar Allah karena memang kita memiliki kapasitas relasional. Saudara tidak bisa mengatakan, saya tidak mau bicara dengan siapapun. Itu impossible. Karena saudara inherent sebagai ciptaan pribadi gambar rupa Allah. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, gambar rupa Allah itu berkaitan dengan fungsinya. Jadi keberadaan saya dan saudara di muka bumi ini apa fungsinya? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Kira-kira begini. Dan ini lebih dekat kepada kekaryaan kita. Maka di ayat 26 ini dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak di atas bumi, dan segala yang merayap. Supaya, kata supaya ini menjadi awal dari pandangan yang ketiga, bahwa saudara dan saya, kehadirannya itu adalah sebagai orang yang bermakna, bermanfaat, berguna. Bergunakah saudara di dalam hidup ini? Jadi tiga pandangan ini kalau kita kombinasikan, walaupun teolog-teolog atau para ahli Alkitab menafsirkan hanya pada bidang substansial rasional, relasional, etis, maupun fungsional, kita sebagai orang Kristen yang diberikan juga memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang baik itu, kita kombinasikan. Saya makhluk berpikir dengan pikiran saya yang dibenarkan oleh Allah melalui firman sebagai basisnya. Saya membangun relasi dengan pihak manapun untuk bermakna, bermanfaat bagi siapapun. Sehingga tiga pemikiran tadi itu masuk ke dalam seluruh tatanan kehidupan saya. Nah, bagaimana dengan saudara? Ini hal penting. Nah, dengan mengerti ini, maka saudara dan saya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya pada pemikiran, bagaimana pikiran itu dapat menghasilkan sebuah konsep, sebuah hal yang praktis. Kan pikiran itu diperlengkapi, dibentuk di mana? Di dalam otak manusia punya dua unsur, kan manusia, tubuh dan roh. Tubuh dan roh. Unsur tubuh, ada otak yang mengatur seluruh pergerakan apa yang ada pada tubuh. Yang mengatur fungsi indrawi saudara dan saya, yang mengatur seluruh pergerakan anggota tubuh saya dan saudara, itu otak. Jantung itu diatur, dikendalikan oleh otak. Dan di otak ini ada berapa miliar, ada yang mengatakan 100 miliar sel. Ada yang berfungsi sebagai memori, penggerak, motorik, kognitif, dan sebagainya. Nah, itu di sana. Dan ini berkorelasi, bersinergi bersama dengan roh kita. Sehingga kalau kita mau pisahkan, itulah kematian. Misalnya ada orang yang meninggal, otaknya ada, tapi rohnya sudah tidak ada. Rohnya dikembalikan kepada Tuhan. Maka itulah kematian, itu kan keterpisahan. Nah, kalau keterpisahan berarti putus. Dua unsur ini putus. Tidak ada relate-nya. Kalau pengkhotbah ada yang menulisnya begini. Kalau itu terjadi ya. Pengkhotbah, saya cari dulu kitab pengkhotbah, saudara bisa pelajari juga di dalam kitab pengkhotbah pasal 12 di ayat yang ke-6 dan ayat ke-5, 6, 7 ya, saya bacakan. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan perata-perata berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Jadi saudara, kalau secara ilmu medis, ilmu kedokteran, otak itu penting sekali dipelajari. Penyakit itu mulai dari otak dan pikiran. Ini ada relate-nya. Jadi kalau ada satu buku, apakah otak dipersalahkan karena ada orang punya kebiasaan mencuri, berbohong? Sebenarnya semua hal-hal buruk itu ada di dalam hati. Tetapi hati inilah yang mempengaruhi fungsi otak. Dan kebiasaan fungsi otak itu yang berdampak pada seluruh anggota tubuh. Nah, ini ada pembelajarannya, ada keilmuannya, baik itu neurologi, fisioterapi, fisiologis, ada psikologi. Jadi bicara tentang keadaan manusia secara fisik maupun secara psikologis, kejiwaannya. Karena apa? Karena makhluk rasional. Makhluk rasional. Jadi dipelajari tuh, ini penyakit ini kenapa? Apa fungsi apa yang rusak dari tubuh ini? Apa yang menyebabkan? Itu dipelajari. Nah, dasarnya apa? Karena makhluk manusia adalah ciptaan menurut gambar rupa Allah, punya fungsi rasio, mempelajari akal budi, kemampuan berpikir, dan anggota tubuh yang berkaitan dengan rasio. Demikian juga kalau kita mempelajari ilmu-ilmu humaniora, kemanusiaan, dan ilmu-ilmu sosial, maka kita akan mendapatkan satu pembelajaran mengenai bagaimana membangun hubungan, bagaimana membangun rumah, keluarga, masyarakat, komunitas, bangsa, negara, hubungan antar pribadi, hubungan antar manusia, bagaimana bekerja yang baik, leadership-nya seperti apa. Itu karena manusia makhluk relasional, makhluk sosial, makhluk relasional, bukan hanya sosial, tapi makhluk humaniora, makhluk yang memanusiakan manusia. Dari mana konsep konstruksi berpikirnya? Manusia sebagai ciptaan pribadi, gambar rupa Allah, dalam pemikiran relasional. Maka dipelajari, muncullah ilmu-ilmu antropologi, sosiologi, kemudian ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Bahkan ilmu hukum, bagaimana mengatur hubungan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil dengan sesama. Bolehkah kita mencuri? Jawabannya tidak. Ada pengaturannya, ada hukumnya. Hukum positif, hukum adat, hukum sosial, hukum yang mengaturnya. Itu kenapa kita bisa membuat pengaturan begitu? Karena kita itu sebagai ciptaan pribadi gambar rupa Allah yang memiliki pandangan pemikiran relasional. Begitu juga dengan fungsional. Kita berkarya dalam berbagai dimensi. Sekarang ada kemajuan teknologi yang luar biasa, AI, Intelligent Artificial, itu luar biasa. Saya menggunakan ChatGPT dan mau cari pengertian apa bisa didapatkan, lalu menelusurinya di Google Scholar, di LibMap, menelusurinya di tulisan-tulisan Scopus, menelusurinya di tulisan-tulisan penelitian, lalu menyambungnya di dalam relasi dengan pabrik, dengan perusahaan, dengan dunia pendidikan, dengan dunia bisnis, dengan dunia keagamaan. Itu mudah. Kenapa? Sekarang sudah ada bank data. Di seluruh dunia kita bisa telusuri. Mau tanya apa, mau bicara apa, bisa diselidiki. Itu sebabnya di dalam dunia pendidikan ini tantangan terbesar. Tantangan terbesar karena semua sudah bisa ditanya tentang hal apapun. Kalau ada datanya terserap, maka saudara akan mudah untuk mengakses pakai AI. Bahkan sekarang berkembang, AI masuk ke dalam dunia robot, masuk ke dalam dunia digital, masuk ke dalam segala aspek. Bisa jadi digantikan posisi-posisi yang lain. Ini kenyataan. Mengapa bisa begitu? Karena manusia makhluk fungsional. Semua difungsikan. Jadi ini pijakannya. Maka saya katakan tadi di awal bahwa kita bisa pelajari apa saja, tetapi yang menjadi basis dasar arah kita untuk melakukan semuanya itu adalah firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh Musa ini bukan sekedar kata-kata kosong, hampa, tidak bermakna. Ini adalah firman Allah yang menyatakannya. Ini karya Roh Kudus, karya Allah yang dituliskan oleh Musa. Saudara dan saya, dalam konteks waktu penulisan ini ditujukan kepada orang Israel, tapi prinsip dasarnya untuk semua manusia. Mengapa? Karena waktu itu ada kelas budak, ada kelas imigran, ada kelas orang-orang yang bangsawan, Firaun dan sebagainya. Itu dianggap ada perbedaan. Ada perbedaan. Oh, ini adalah kelompok para dewa, orang-orang suci. Ini adalah manusia-manusia buangan, imigran, orang-orang yang diperbudak dan sebagainya. Alkitab dengan tegas mengatakan, berdasarkan firman Tuhan, kita itu sama. Maka sehebat apapun, kalau kita mau kaitkan dengan konteks kita, kekristenan kita, sehebat apapun, sedekat apapun seseorang dengan Tuhan, tidak bisa dia disejajarkan dengan Tuhan itu sendiri. Nabi-nabi di perjanjian lama tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah mampu untuk berada pada posisi sejajar dengan Tuhan Allah. Rasul-rasul dalam perjanjian baru, sekalipun sekaliber Rasul Yohanes yang sudah mendapatkan penglihatan yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, tetap tidak pernah mau berada sejajar dengan Tuhan Allah. Mereka kalau melihat kemuliaan Allah akan rebah, akan menyatakan tidak layak, tidak pantas. Dari satu sisi sebagai manusia ciptaan, di sisi lain sudah berdosa,
Sehingga double ketidaklayakan. Apalagi ada orang yang katanya, saya tidak pernah percaya itu, bahwa dia pernah ke surga, lalu komunikasi dengan Tuhan Allah itu di surganya Allah menurutnya, lalu memberikan semacam argumentasi, dialog dengan itu. I don't believe that. Itu adalah halusinasi. Halusinasi, imajinasi. Manusia punya kemampuan berhalusinasi sampai situ, berimajinasi sampai situ, tapi not concrete. Ya, bukan konkret. Itu ontologis saja, hanya di benak. Benaknya itu dikeluarkan dalam bentuk percakapan, tulisan, kemudian dia anggapnya sebagai sesuatu yang konkret. Jadi antara ide, halusinasinya dikonkretkan, seolah-olah dia sedang bersama berhadapan dengan Tuhan Allah yang roh adanya. Lalu dari sana Tuhan mengatakan ini, iya kita dialog seperti ini, dia bicara ini, dia akan bicara begini, lalu dia akhirnya turun lagi ke bumi, lalu kemudian ngobrol kepada para pengikutnya. Lalu pengikutnya sangat-sangat menghormati dan menaikkan posisinya sebagai sama seperti Tuhan. Nah, itu adalah ketidaknormalan di dalam cara berpikir bahwa manusia itu ciptaan, berdosa, terbatas. Jadi saudara, dari satu ayat saja saya bisa mengupas paling tidak dari relate-nya dengan kehidupan masa lalu, masa kini, dan akan datang. Bahwa saudara dan saya adalah ciptaan pribadi gambar rupa Allah. Tidak lebih, tidak bukan. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan tentang Yesus? Ini yang menarik kan? Yesus itu disembah sebagai keadaannya manusia atau sebagai keadaan yang ilahi. Hal yang perlu kita mau dudukkan, persoalan pertama, prinsip pertama ya. Prinsip pertama, manusia tidak boleh disembah. Sesama manusia adalah ciptaan, gambar rupa Allah yang terbatas, yang sudah berdosa, yang tidak layak disembah dan tidak mungkin disejajarkan. Itu yang pertama. Prinsip pertama pegang dulu. Prinsip kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa Yesus Kristus itu anak Allah yang inkarnasi. Jadi pribadi kedua dari kata kita itu tadi, pribadi kedua yang ada dalam relasinya dengan Bapa dan Roh Kudus, yang ada pada dirinya, seluruh kehendaknya, seluruh naturnya, seluruh atributnya, seluruhnya berada di dalam dan di dalam satu kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus ini. Ini hal yang perlu dipahami dengan baik. Jadi benar sekali kata kita itu, marilah kita. Nah, ini yang penting, ya kan? Jadi dia yang ilahi. Bahwa Yesus Kristus anak Allah itu ilahi pada dirinya, bukan karena ciptaan mengilahikan dia. Salah, karena prinsip pertama tadi bahwa tidak boleh manusia itu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Prinsip kedua mesti dipahami bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Kata anak Allah dalam konteks relasi, yes, beda dengan anak Allah dalam pengertian perjanjian lama. Perjanjian lama itu ada kata anak Allah untuk siapa? Pertama, untuk manusia, untuk Israel sebagai bangsa, untuk malaikat. Ini dalam relasinya. Jadi keanakan itu dalam relasinya sebagai yang mencipta dengan ciptaan. Yang mengatakan ciptaan ini sebagai anak Allah, diadopsi, diangkat, itu adalah Allah sendiri, bukan manusianya yang mengangkat diri menjadi anak Allah. Tapi Allah mengatakan kamu anakku, kamu umatku, kamu milikku, karena itu. Tapi tetap di bawah otoritas kedaulatan Allah yang adalah pencipta sebagai anak kita. Nah, ini berbeda dengan konstruksi bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan dalam konteks sejarah dan ciptaan. Saya dan saudara disebut anak-anak Allah, orang-orang Kristen, orang-orang percaya dimanapun di sepanjang zaman disebut anak-anak Allah. Tetapi dalam konstruksi pencipta, penebus, pemelihara dengan kita sebagai ciptaan yang ditebus, yang diselamatkan. Ini bedanya. Tapi keanakan Yesus itu inherent pada dirinya dari kekal sampai kekal dalam relasi kekal, dalam satu kesatuan. Keesaannya ya dalam konteks relasional. Lihat, keesaannya, kesatuannya dalam keseluruhannya. Jadi ini dua hal. Keesaan dalam seluruh keberadaan dan di dalam relasi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Ini prinsip kedua dulu yang dipegang tentang keilahian Yesus. Prinsip ketiga, ketika Yesus menyatakan diri setelah waktunya tiba, inkarnasi ditambahkan padanya natur kemanusiaan. Jadi kalau bicara tentang natur kemanusiaan pasti ada tubuh, pasti ada jiwa. Ditambahkan pada person. Itu sebabnya dia berada di rahim Maria, dilahirkan, hidup sebagaimana manusia, tetapi karena benihnya dari Roh Kudus, bukan dari Adam, maka dia kudus pada dirinya. Siapa yang kudus pada dirinya? Yesus, kemanusiaannya. Sekalipun demikian, dia adalah pada natur kemanusiaannya mengalami perkembangan dan seterusnya menderita. Dan pada dirinya, dalam natur pribadi kedua ini,
dalam pribadi keduanya ada natur yang tadi poin kedua, prinsip kedua, dan juga kemanusiaannya. Sejak kapan kemanusiaannya? Sejak inkarnasi. Dan sejak inkarnasi selamanya ada kemanusiaannya. Walaupun ia terus berkembang menjadi manusia, kemudian menjalani hidup, melayani, menderita, meninggal di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemudian datang kembali. Natur kemanusiaannya melekat ada pada pribadi Yesus Kristus, tidak berubah. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi kemanusiaan Yesus itu pada naturnya kemanusiaannya itu seibarat kita, saudara dan saya adalah ada, diciptakan, kemudian untuk selamanya ada. Hanya bedanya saudara dan saya belum mengalami kematian dan belum mengalami kebangkitan. Saudara dan saya akan mengalami kematian dan nantinya pada waktunya di akhir zaman mengalami kebangkitan. Yesus yang sulung, yang bangkit pertama dan yang menyatakan kemuliaan. Jadi kalau begitu, yang keempat, orang Kristen menyembah kemanusiaan Yesus atau tidak? Jawabannya menyembah pribadinya anak Allah. Maka kita menyapanya, memanggilnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak dalam kapasitas yang berbeda, yang berpisah. Jadi kita tidak bisa memisahkan dalam pribadinya Yesus, tidak bisa kita pisahkan. Oh, ini kemanusiaan, ini keilahiannya. Tidak, kita menyembah pribadinya pada dirinya sendiri. Itu sebabnya kita tidak menyembah manusia. Ini prinsip pertama, ini prinsip kedua, ini prinsip ketiga, prinsip keempat, kita menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dengan demikian, apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Supaya apa tujuannya tuh? Tujuannya jelas kan, untuk menguasai dan sebagainya, menggunakan akal budi, menggunakan kemampuan relasi yang diberikan Tuhan. Dan the goal di keseluruhannya itu memuliakan Allah. Jadi ketika kita kerja, kita berpikir, kita bicara, kita membangun relasi, itu tujuannya to glorify Him, untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini hal-hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kiranya berkenan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Tuhan Yesus memberkati saudara.